internet, kita akan kembali lagi mencari tanah air Indonesia Geospasial Portal. Kita kembali login jika dibutuhkan. Masukkan email kita. Saat ini kita kembali ke unduh data ya. Tapi saat ini kita akan unduh data RBI per wilayah ya. Dimana kita bukan lagi mengunduh data cetak ya atau raster, kita akan unduh vektor ya, berbagai data. Kita lihat. Kita pilih data RBI per wilayah, kita unduh data. Kita bisa memilih lokasi yang ingin kita unduh datanya ya dengan manual. Itu mendatangi lokasinya, mencari lokasinya secara manual, misalnya Bandung. Tapi apabila kita bingung daerahnya di mana, kita kurang mengetahui, maka kita bisa menginput nama lokasi yang kita cari. Di sini kita cari Bandung, kota Bandung. Nah, otomatis diarahkan ke sini ya. Nah, ketika sudah mengetahui posisi yang kita ingin cari, maka kita klik ya lokasi tersebut, kita pilih ketelitian dari data yang ingin kita unduh. Di sini kalau nggak salah untuk Bandung masih baru tersedia 50K ya, 50K atau 1:50.000 ya. Nah, kalau seperti ini munculnya berarti tidak ada salah berarti ya. Yang ada datanya berarti yang 25K ya, atau 25.000. Sini ya. Kalau ada datanya, ketika kita pencet, kita klik, maka dia akan muncul seperti ini ya, tanda save. Maka kita save as ya, tergantung kita simpan di posisi yang ingin kita tempatkan ya. Saya tempatkan di satu folder SIG seperti biasa, di SHP karena ini vektor, maka SHP, kemudian save ya di situ. Nah, setelah berhasil ya, sekitar 22 MB berhasil ya, kita buka foldernya, kita buka folder SIG nya ya. Saya ulang-ulang ya supaya tidak bingung, ke SHP ya. Nah, maka akan ada nih ya, kota Bandung tadi zip file ya, atau kompresi file yang sudah kita download ya. Sama seperti sebelumnya, kita klik kanan, kita keluarkan dulu, ekstrak dulu ya, ekstrak all. Kemudian kita browse ya, kita mau simpan di mana. Nah, kalau saya di sini simpan di SIG, di SHP, tapi dalam folder baru ya, dalam folder baru kota Bandung ya. Ini kebiasaan saya saja kalau nggak pakai spasi tapi pakai garis bawah ya. Kalau coding biasa pakai garis bawah. Kok nggak ada spasi seperti ini. Nah, saya save di sini, select, kemudian sudah ya, ekstrak. Maka akan dikeluarkan isi dari zip file tersebut ya. Nah, kita lihat di sini zip filenya itu 22 MB ya, tapi ternyata ketika kita diekstrak ya, dia menjadi 115 ya. Jadi zip file itu atau mengkompres itu fungsinya supaya mengecilkan sepaket data ya, paketan data. Oke. Ketika kita sudah mengeluarkan ya, mengekstrak, mengeluarkan data yang ada di zip file tersebut, kita dapat menghapus zip file yang original ya. Kita hapus. Kanan atau delete ya, delete, hapus. Kita sudah punya ini kota Bandung, isinya sama juga ya, kota Bandung. Nah, di sini kita punya data-data ya. Kita bisa melihat data yang ada ya dengan mengelompokkan berdasarkan tipe datanya. Kita lihat SHP-nya ya. Nah, ini SHP bentuk vektor. Ada administrasi, data kebun, data ladang, data sawah, data bangunan, cagar budaya, danau, industri, dan sebagainya, dan lain-lainnya. Yang akan kita gunakan biasanya kontur yang kita butuhkan, kemudian pemukiman yang kita butuhkan. Kita juga biasanya butuhkan sungai ya, sama J ya, jalan, mana jalan. Jalan, nah ini ya, ini yang biasa kita butuhkan ya.
Kemudian caranya bagaimana supaya kita menginput ke QGIS ya. Cara mudahnya kalau saya biasanya kita drag and drop ya, kita klik dan tarik. Yang pertama kita ambil adalah, ingat SHP yang diambil ya, SHP. Kita coba jalan dulu ya, jalan. Kita klik ya, kita pencet sini, kita tarik, lepas di sini. Nah itu, maka akan muncul jalan ya, jalan. Dan jalannya itu bukan saja di lokasi AGP ya, tapi se-Bandung Raya ya, itu kota Bandung. Oke. Supaya mudah, klik kanan, kemudian kita zoom to layer ya, maka kita ke posisi ataupun yang lebih detail ya sini. Kita akan ke posisi dari AGP ya. Kemudian setelah jalan sudah, maka biasanya kita akan membutuhkan sungai ya, sungai. Kita cari sungai S. Ingat SHP ya, sungai ini ya, coba tarik itu ya, sungai. Oh tapi bukan yang AR ya, bukan yang AR, maaf. Kita ambil sungai yang LN ya, LN sini, tarik, lepas ya. Nah itu, maka kita punya sungai sini. Sama juga sungai ini datanya, informasinya adalah se-Bandung ya. Nanti kita rubah warnanya setelah semuanya telah diinput ya. Kemudian biasa kita akan memasukkan nilai atau informasi kontur ya, K. Ini kontur ya, RBI 25K kontur. Dipencet, tarik, dilepas sini ya. Maka masuk juga nilai kontur ya. Kita lihat kontur. Nah itu ya, sini masih warna se-Bandung Raya ya. Kita edit ya. Terakhir yang biasa dipergunakan juga adalah pemukiman. Nah ini ya, SHP pemukiman AR ya. Kita pilih, kita tarik, drop ya. Nah di sini seperti ini ya. Sudah. Dengan itu kita sudah berhasil menginput informasi-informasi yang dibutuhkan untuk peta dasar ya. Supaya rapi, biasa kita atur ya urutannya. Biasanya itu pemukiman paling bawah, kemudian kontur ya, kontur di atasnya, kemudian jalan, kemudian sungai. Sudah ya. Nah ini biasanya berkesesuaian dengan apa? Nah ini ya, dengan peta RBI ya. Nah tuh ya, RBI tapi dibentuk vektor seperti itu. Sekarang kita sudah punya lokasinya ya. Tadi lokasi kita paling letakkan paling atas ya, supaya terlihat di mana. Nah ini ya. Oke. Sekarang kita perindah ya, kita perindah. Pemukiman biasanya kita buat warna abu-abu saja ya. Kemudian tidak terlalu, mungkin cukup ya seperti ini, atau mungkin tidak terlalu tebal ya. Jadi kita buat transparan 50% misalnya. Nah, seperti itu. Nanti kita hapus ini juga ya. Nah seperti ini. Nah, kemudian jalan kita atur supaya sedikit lebih tebal ya, karena biasa dipergunakan dalam peta warna merah. Kita ketebalan 1 misalnya. Nah seperti itu ya. Kemudian sungai juga sama ya, kita ganti warna biru, ketebalan ya mungkin 0,8. Oke, itu muncul ya. Jalan juga mungkin ya, ketebalan tadi ya, kita buat 0,8 saja. Oke, sudah ya. Nah seperti itu. Nah sudah seperti itu ya. Maka ini adalah peta dari Bandung dan sekitarnya. Untuk kontur biasanya kita gunakan warna hitam. Tapi dibuat transparan mungkin 50%. Kita bisa lihat ya.
Ya hanya saja ya di daerah sini kurang terlihat ya konturnya, tapi di tempat lain terlihat ya kontur. Mungkin kurang tebal, kita buat 0,8 juga ya ketebalannya. Nah, kita bisa lihat ya konturnya. Tapi memang di daerah AGP karena landai ya, maka konturnya pun tidak terlihat ya. Kita tinggal tambahkan informasi KYT ya, KYT. Nah, gitu ya, KYT. Jadi kita bisa punya data AGP ya, di mana dia ada jalan. Nah ini ya, kita peta dasar ya, peta dasar informasi jalan dan lokasi posisi gedung ya, kemudian sungai yang ada di sekitarnya. Kemudian kita juga punya peta geologi ya, di mana kita punya jalan ya, kemudian lokasi dari daerah yang ingin diinginkan ya, kemudian juga posisi yang diinginkan misalnya gedung, juga informasi geologinya yaitu KYT. Begitu. Itu disesuaikan nanti daerah yang dibutuhkan ya. Setelah ini selesai jangan lupa di save ya, di save projectnya supaya tidak perlu diulang lagi. Nah, kalau sudah sampai sini ya, sudah ada lokasi dari AGP, kemudian area dari sekeliling AGP yang akan dianalisis jadikan peta, sudah berhasil mendownload, mengunduh sungai, kemudian jalan ya, kemudian sudah membuat vektor ini juga ya, informasi geologinya ya, KYT tadi. Kemudian pemukiman juga sudah berhasil di-download ya, daerah pemukiman. Dan juga sudah mempunyai 3 peta ini, OpenStreetMap, PRB, dan peta geologi, maka sudah selesai ya untuk tahapan atau tutorial sampai ke proses ketiga ini. Adapun dari sini tinggal di save teman-teman ya. Ini adalah urutannya untuk yang taman ya, taman, kemudian jalan yang tadi di awal dibikin itu ya tambahan saja, itu contoh dari saya. Kalau memang ingin ditambahkan ya saya sesuaikan, tapi yang paling dibutuhkan adalah yang ini ya. Oke. Kemudian setelah di save, maka project kita ke new print layout ya, kita klik. Kita akan buat peta dasar. Nah, kita masuk ke sini ya, maka teman-teman akan pilih ini ya di toolbar, pilih add map ya, atau bisa juga di add item, add map sini ya. Kemudian buat sebuah kotak atau persegi panjang. Nah itu ya, kita bisa pilih petanya di sini. Kita pilih map 1 karena cuma ada satu, map 1. Sebelumnya juga kita bisa pilih ukuran kertasnya sebenarnya. Sebelum kita coba hapus dulu ya. Hapus. Kita bisa di sini mana ya? Pilih. Nah ini item properties, kertasnya apa ya? Landscape atau portrait? Kita pilih landscape misalnya, yang biasa peta ya. A4 ukuran kertasnya. Udah ya. Nah begitu udah tadi add map di sini. Tarik ya. Akan muncul peta yang kita ingin gunakan ya. Nanti kalau misalnya belum pas dengan kotak di luarnya, maka bisa pencet move item content ya. Seperti ini. Kemudian di zoom in, zoom out ya, disesuaikan. Sampai misalnya pas ya. Ini contohnya, contoh. Oke, kalau sudah
cat yang lain ya, supaya tidak geser-geser ya. Supaya misalnya mau kurang pas bisa menghilangkan ini ya, matikan di sini areanya ya. Nah supaya nanti di sini bisa di refresh ya. Nah itu ya, bisa di refresh. Oke, kita juga bisa menentukan nih ya. Nah itu, ini biar kelihatan sungainya sedikit di bawah ya, geser sedikit. Nah, dan misalnya kita ingin menampilkannya informasi pemukiman, kita matikan dulu ya ininya. Peta yang lainnya kita matikan ya. Kita aktifkan sungai, jalan, kontur saja plus pemukiman dan juga area dari AGP ya. Kali petanya berubah ya seperti ini. Oke, dan ini akan menjadi peta dasar kita ya. Nah, ini adalah sudah siap ya. Tinggal di save ini. Save project ya. Save project. Oke, nanti kita buat utara ya seperti saya bilang kemarin. Kemudian kita buat add ya. Add mana tulisan. Nah ini teks label. Oke, kita buat tulisan misalnya peta dasar daerah kampus Politeknik Geologi dan Pertambangan AGP ya, Bandung. Itu ya. Tinggal kita olah ya, kita atur, maksudnya kita atur tulisannya. Fontnya kita bisa ini ya, bisa edit ukuran tengah misalnya, ukurannya kita ganti jadi berapa, 20 misalnya, kegedean 14. Nah seperti itu ya, seperti itu ya. Nah itu, sampai sini dulu sementara ya untuk persiapan layout ya, persiapan layouting. Kita akan lanjutkan di hari Jumat, insya Allah kita selesaikan ya untuk layouting peta dasar dan peta geologi ya. Itu mungkin jangan lupa di save terakhir ini. Nah, begitu sudah selesai bisa ditutup ya, bisa ditutup seperti ini. Ini juga sama, jangan lupa di save ya, supaya nanti tinggal dibuka melalui QGIS Project ya. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan di pertemuan hari ini atau di video tutorial ketiga ini ya. Semoga besok teman-teman hari Jumat sudah siap sampai di fase ini ya. Kalau untuk dibuka lagi tinggal ke project, ke layout ya, ada tadi peta dasar, tinggal dibuka. Nah seperti itu, sudah ada di save ya. Oke, seperti sampai di situ dulu. Nanti besok kita selesaikan semuanya ya, sampai kita punya 2 peta ya, peta dasar dan peta geologi untuk daerah kampus Politeknik Geologi yang Pertambangan AGP Bandung. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.